Halo, kita akan membahas mengenai latihan soal US. Saya harapkan Anda bisa mengerjakannya dan mengecek jawaban Anda berdasarkan bahasan ini. Oke, untuk nomor 1, tentukan solusi dari persamaan mutlak berikut. Maka, step nomor 1, kita pisahkan dulu yang di ruas kiri dengan ini. Jadi, dia harga mutlaknya ada pada ruas tersendiri. Kita bisa menuliskan dari soal bahwa harga mutlak 2x kurang 5 sama dengan harga mutlak x dikurang 3. Lalu kita ikuti definisi dari harga mutlak, ada yang positif dan negatif. Nah, pilih salah satu yang mau kamu jabarkan. Saya mau pilih yang di ruas kiri. Maka yang positif, 2x dikurang 5 sama dengan x dikurang 3. Oke, minus x kita peroleh x dikurang 5 sama dengan minus 3. Lalu tambah 5 kita peroleh x sama dengan 2. Lalu untuk yang negatif, kita juga menuliskan negatif. Ya, yang di ruas kiri kita kalikan dengan negatif ya semuanya. Sama dengan x dikurang 3. Maka kita distribusikan negatifnya ke dalam kurung. Kita peroleh seperti ini. Lalu kita habiskan yang di ruas ini ya. Maka kita peroleh minus 3x tambah 5 sama dengan minus 3. Kita hilangkan 5-nya dengan negatif 5 kedua ruas. Maka kita peroleh minus 3x sama dengan minus 8. Lalu kita bagi dengan negatif 3 kedua ruas. Maka kita peroleh x-nya sama dengan 8 per 3. Oke, jawabannya adalah 8 per 3 dan juga 2 bola. Lanjut soal nomor 2. Tentukan solusi dari pertidaksamaan rasional berikut. Ingat, untuk menyelesaikan persamaan rasional, kita harus membuat fungsinya ada pada ruas tersendiri, lalu kalau pada soal ini lebih kecil sama dengan 0, maka kita harus pindahkan dulu ini. Caranya bagaimana? Iya, kita kurangkan. Maka, x dikurang 2, x dikurang 1, dikurang x dikurang 3, x dikurang 2, nah sekarang sudah lebih kecil sama dengan 0. Lalu kita kali silang. Kita kali silang, x dikurang 2 dikuadrat dikurang x dikurang 3 kali x dikurang 1, lalu kita bagi dengan x dikurang 1, x dikurang 2. Lebih kecil sama dengan 0. Maka ini faktornya sudah kita dapatkan, akarnya juga sudah, x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Tapi yang di atas belum ya, maka yang di atas kita simplify dulu. Berapakah akar-akarnya? Maka x kurang 2 kuadrat kita peroleh x kuadrat dikurang 4x dikurang 4. Lalu dikurang dengan yang di sini kita peroleh x kuadrat x kuadrat dikurang 4x, iya, tambah 3. Lalu kita satukan yang sama dia semua. X kuadrat dikurang X kuadrat habis ya. 4X ditambah 4X habis ya. Maka yang tinggal adalah minus tambah 3. Minus 4, minus 3 maksud saya. Minus 7. Maka kita peroleh minus 7 di atas tidak ada akarnya. Maka tinggal kita lihat saja yang di bawah. Nah, bagaimana agar dia lebih kecil dari 0? Berarti kita gambar pada garis bilangan ada 1 dan 2. Oke, menggambarnya harus bolong ya, karena 1 dan 2 adalah penyebut. Lalu kita kalau lebih kecil artinya dia nyatu seperti ini, maka himpunan penyelesaiannya adalah X di antara 1 dan 2. Jawabannya adalah bola. Nah, untuk soal ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Kita harus tahu dulu kira-kira kamu mau variabelnya kamu mau pakai apa? Apakah mangga, jeruk, anggur, atau X, Y, Z, terserah. Nah, saya mau pakai X, Y, Z ya. Mangga jadi X, jeruk jadi Y, anggur jadi Z. Maka persamaannya kita bisa menuliskan 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 70. X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 90. Lalu 2, 2, 3. 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 130. Nah, Miss lebih suka pakai determinan matriks, aturan Cramer, maka saya ubah ini menjadi perkalian matriks, ambil koefisiennya 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3. Lalu nanti dikali dengan variabel
X, Y, Z, maka itulah kita peroleh 70, 90, 130. Kalau pada saat soal ini kan ditanya mangga ya, tapi nanti kemungkinan di soal lain juga akan ditanyakan total harga setiap itemnya. Maka saya cari dulu D-nya ya. D-nya itu karena kita mau pakai rumus Cramer. D-nya itu adalah koefisien dari matriks utama. 212, 222, 123, ulangi 2 kolom pertama, 212, 222, kurangkan diagonal utama dengan diagonal samping, diagonal utama, kurangkan dengan diagonal samping, maka kita peroleh 223, 12, tambah 222, 8, tambah 112, 2. Lalu dikurangkan dengan diagonal samping adalah 21, 6, 222, 8, 221 adalah 4. Ya, kita kurangkan, boleh dicoret, 6 dikurang 2, jadi jawabannya 4. Itulah D-nya. Nah, sekarang kita tinggal cari, boleh kamu cari X-nya dulu, Z-nya dulu, atau Y-nya dulu. Saya lebih suka pakai cari Z-nya dulu ya. Maka saya akan hilangkan kolom yang ketiga sebagai Z menjadi konstanta. Maka matriks saya berubah menjadi 212, 222, 70, 90, 130, ulangi 2 kolom pertama, 212, 222, sama kalikan ya, kalikan diagonal utama dikurang diagonal samping. Maka kita memperoleh, saya tuliskan di bawah, 130 kali 4, 4 kali 90, 2 kali 70, dikurang dengan semuanya, 130 kali 2, 90 kali 4, lalu 4 kali 70, 4 kali 70, ya. Sehingga kita bisa mencoret, ini tinggal 2, ini habis, lalu ini tinggal 2, ya. Jadi jawabannya adalah 120. Oke, jadi Z adalah DZ dibagi dengan Z sama dengan 120 dibagi 4 sama dengan 30. Kita peroleh harga anggur adalah 30.000. Maka 30.000 kita bisa membuat persamaan yang pertama. Kita boleh menuliskan 2X tambah 2Y sama dengan 40. Persamaan kedua kita bisa menuliskan X tambah 2Y sama dengan 90 dikurang 60, 30. Maka kita boleh memperoleh ini habiskan X sama dengan, iya, 10. Iya, jadi jawabannya X sama dengan 10. Untuk soal nomor 4, kita mau mencari daerah asal agar fungsi ini terdefinisi. Ya, kita langsung saja ingat bahwa suatu fungsi dalam akar dia akan terdefinisi apabila, jadi jika dan hanya jika fungsinya tersebut harus positif, lebih besar sama dengan 0. Jadi, X dikurang 2 sebagai fx-nya, ya udah kita bikin lebih besar sama dengan 0. Kita bisa simplify menjadi X lebih besar sama dengan 2. Baik, untuk soal nomor 5 berbicara mengenai fungsi komposisi dengan salah satu fungsi penyusunnya tidak diketahui. Nah, ingat saja bagaimana menggunakan determinan matriks ya. Yang di depan ditanya, maka kita hilangkan yang di depan. Kita kali dari kiri maksudnya, yang di kanan ditanya, maka kita hilangkan dari kanan juga. Maka ini F ada di depan, kita hilangkan G-nya. Maka inverse dari G, ya, jadi H, nanti kita komposisi dengan G inverse. Karena Gx-nya adalah X minus 2, kita tahu G inverse-nya adalah X tambah 2. Lalu karena ditanya adalah 2, nanti kita bisa terlebih dahulu masukkan G inverse 2 sama dengan 4. Maka nilai F-nya sama saja ketika kita substitusikan 4 ke dalam H. Maka kita peroleh 4 pangkat 3 dikurang 6 kali 16 tambah 10 kali 4 dikurang 3. Sama dengan 64 dikurang 96 tambah 40 dikurang 3. Iya, jawabannya sama dengan 5. Oke, untuk soal ini artinya inverse dari fungsi
Ingat bahwa fx itu adalah y. Pada soal ini katakan akar dari 2x tambah 3. Nah, nanti f inverse-nya itu pangkat minus 1 ya. Pangkat minus 1 adalah kita akan membuat persamaannya menjadi x sama dengan berapa gitu. Maka dari soal kita bisa kuadratkan kedua ruas menjadi hilang akarnya. Lalu kita cari saja x-nya. Supaya hilang 3-nya, maka kedua ruas kita kurangi dengan 3. Lalu supaya hilang 2-nya, kedua ruas kita bagi dengan 2. Sehingga kita memperoleh persamaan f inverse-nya adalah ini. Sekarang tinggal kita ganti saja bahwa f inverse x sama dengan x kuadrat dikurang 3 per 2, kita substitusi 3, maka menjadi 9 dikurang 3 dibagi 2, iya sama dengan 3.